Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan mata kuliah hadis ekonomi. Dan dalam kesempatan kali ini pula kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan khiyar dan tawar-menawar dalam jual beli. Well, dalam kali ini akan dibahas banyak apa itu pengertian khiyar, macam-macam khiyar, dasar hukum dari khiyar, serta hadis-hadis atau kumpulan beberapa hadis yang menjelaskan bahwasannya khiyar itu terbagi ke dalam beberapa macam. Khiyar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Ini sangat penting ya. Saking pentingnya persoalan ini, maka para ulama fikih atau fuqaha membahasnya secara panjang serta lebar dalam pembahasan tersendiri atau setidaknya dalam sub pembahasan tersendiri pada bab buyu atau jual beli. Apa itu khiyar secara lughah atau bahasa? Khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Lalu secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik. Jadi memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Jadi dalam jual beli itu dikenal yang namanya khiyar, artinya pembeli bisa memilih mana yang terbaik menurut pembeli untuk melanjutkan perjanjian tersebut serta atau membatalkannya. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 20 yang dimaksud dengan khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Jadi ada dua pilihan di sini, mau melanjutkan atau membatalkan akad jual beli melalui khiyar, hak pilih yang dimiliki oleh seorang pembeli dalam akad jual beli. Lalu apa dasar hukum dari khiyar itu sendiri? Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Antara lain sebagai berikut. An Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabayya'a rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyaru ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabayya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay'a wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi riwayat ini sahih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka terjadilah jual beli itu. Dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang artinya apabila kamu menjual, maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu, maka engkau mempunyai hak pilih selama 3 hari. Jika kamu rela, maka ambillah. Tetapi jika tidak, maka kembalikan kepada pemiliknya. Itu dasar hukum dari khiyar sendiri. Lalu apa macam-macam khiyar? Apa saja di sini dijelaskan? Ada 3. Yang pertama itu khiyar majelis, hak pilih di lokasi perjanjian. Artinya apa? Khiyar majelis ini bermaksud setiap orang yang berakad mempunyai hak untuk menarik balik akad jual beli setelah akad jual beli selesai, selagi mana mereka berdua masih berada di dalam majelis akad dan masih lagi tidak berpisah badan. Jadi hak khiyar itu
khiyar majelis itu bisa dilakukan ketika masih dalam lokasi perjanjian. Kalau sudah di luar lokasi perjanjian, maka khiyar itu batal hukumnya. Terus yang kedua, khiyar syarat. Hak pilih berdasarkan persyaratan. Artinya apa? Khiyar syarat ini adalah penjual dan pembeli mensyaratkan khiyar dalam satu tempo tertentu yang mana mestilah tidak melebihi 3 hari menurut Imam Syafi'i. Jadi berkesinambungan pada hadis dasar hukum yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, khiyar syarat ini bisa dilakukan asal tidak melebihi dari 3 hari. Jadi yang terakhir yaitu khiyar pilih karena cacat barang. Ini yang sering kita temui fakta di lapangan ketika terjadi cacat barang, maka khiyar itu bisa dilaksanakan. Khiyar aib ini ialah pilihan untuk mengembalikan kepada penjual atau pembeli barang atau uang yang ada kecacatan dan kekurangan. Jadi ada perjanjian terlebih dahulu, apabila barang ini cacat, maka antara pembeli atau penjual boleh mengembalikan atau membatalkan dari jual beli tersebut. Landasan hukum khiyar majelis. Landasan hukum disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, antara lain riwayat Bukhari Muslim ini dengan riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. An Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabay'a rajulani. Ini sama dengan dasar hukumnya. Yang pertama, fakul wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yatakhayyaru ahaduhuma al-akhar fa in khayra ahaduhuma al-akhar fatabay'a ala dhalika faqad wahidil bai'ah wa in tafarraqa ba'da an tabay'a wa lam yatru wahidun minhuma al-bai'ah faqad wajabal bai'ah Terus yang kedua dari hadis riwayat Tirmidzi yang artinya sebagai berikut. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama-sama mempunyai hak khiyar selama mereka belum terpisah. Artinya mereka masih dalam satu majelis, masih dalam satu tempat. Kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Jadi ini pengecualian. Terus dalil yang dijadikan dasar disyariatkan kebutuhan khiyar syarat. Ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud. Hadis riwayat Bukhari yang artinya adalah dari Abdullah bin Al-Ahris dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya atau transparan, niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata, sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar. Dari hadis riwayat Muslim, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya atau teman akadnya, selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar. Jadi harus jelas, harus ada perjanjian karena seorang pembeli mempunyai hak untuk memilih atau menyaring mana yang terbaik untuk mereka beli dalam akad jual beli. Terus yang terakhir, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu, maka engkau mempunyai hak pilih selama 3 hari. Ini sama dengan dasar hukum khiyar yang pertama. Jadi seorang pembeli mempunyai hak khiyar dan tidak boleh lebih dari 3 hari yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i juga. Terus yang terakhir, khiyar aib, dasar hukum yang disyariatkannya diriwayatkan oleh
Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan At-Tabarani. Di sini artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada Muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib atau cacat, melainkan dia harus menjelaskannya. Jadi dalam jual beli itu ketika terjadi cacat barang, maka seorang penjual harus menjelaskan kepada seorang pembeli bahwasanya ini cacat. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka hukum jual beli itu dibolehkan, akan tetapi akan menjadi tidak haram atau batal hukumnya ketika seorang penjual menjual barang yang mempunyai aib atau cacat tetapi tidak memberitahukan kepada pembeli atau kepada calon pembeli. Apa perbedaan dan persamaan antara khiyar, syarat, dan garansi? Perbedaan mendasarnya adalah sebagai berikut, bahwasannya khiyar syarat itu merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan pihak penjual untuk menjamin kualitas barang, di mana selama waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan perawatan terhadap barang yang telah dijual jika terjadi sesuatu, baik menyangkut perawatan maupun kerusakan, dan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli. Jadi yang menjadi pembeda adalah khiyar syarat itu suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi itu adalah pelayanan pihak penjual untuk menjamin kualitas barang kepada pembeli. Jadi berbeda ya. Lalu apa persamaannya? Persamaannya adalah baik khiyar syarat maupun sistem garansi sama-sama memiliki motif untuk menjamin hak-hak mereka antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan saling ridho antara mereka berdua sesuai dengan spirit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innamal bay' antaradin. Hanya saja jual beli harus atas dasar saling meridhoi. Faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Pertama adalah pihak pembeli ridho setelah mengetahui adanya catatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk atau indikator lainnya. Terus yang kedua, menggugurkan khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator atau petunjuk lainnya, seperti ucapan seorang pembeli, aku telah menggugurkan khiyar, hak pilihku. Yang terakhir adalah barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Hikmah disyariatkannya khiyar. Ini terdapat 6. Pertama itu dapat mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli. Yang kedua, mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Terus yang ketiga, menghindarkan terjadinya penipuan, terutama dalam urusan jual beli. Yang keempat, menjamin kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli. Terus yang kelima, menjamin kesempurnaan proses transaksi. Yang terakhir adalah menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penjual dan pembeli. Jadi ini adalah beberapa hikmah disyariatkannya khiyar, agar kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan, sama-sama tidak akan terjadi perselisihan atau pertengkaran. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, itu hak milik saya pribadi. Kalau ada kelebihan, itu hak miliknya Allah. Thanks for attention. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.